Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan satu doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu. Kau telah memberi kesehatan buat setiap kami Tuhan untuk kami kembali beribadah kepadamu. Biarlah Engkau yang menyucikan, melayakkan setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sinar dari firman-Mu. Berikanlah kami hati yang
Kudus ya Bapa agar dapat menerima dari sebagian firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku pemuda remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur pada Tuhan saat sore hari ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini akan saya kasih tema adalah persembahan yang benar. Persembahan yang benar tentunya ada yang tidak benar. Dan Tuhan senang dengan persembahan yang benar. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Nasihat ini diberikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dengan kemurahan Tuhan. Diawali dengan karena itu. Karena apa? Tentunya kita baca ayat sebelumnya. Yaitu pasal yang ke-11:36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu Paulus menasihatkan kepada kita untuk mempersembahkan. Mempersembahkan seperti pada perjanjian lama, waktu para imam-imam masuk ke bait Allah, selalu mempersembahkan persembahan pagi dan sore. Demikian juga kita umat-umat ketebusan Allah juga mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan? Persembahan yang benar. Apa itu persembahan yang benar? Yaitu yang pertama, persembahkan tubuhmu. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan tubuh yang mana yang dipersembahkan untuk Tuhan? Tubuh yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Bukan tubuh yang masih berdosa. Tubuh yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Tubuh yang sudah berjalan dalam kebenaran. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kan ada nyanyian, kita telah meninggalkan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Dan itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan tubuh kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak muda, jagalah tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan dikotori oleh hal-hal yang dapat mengotori tubuh kita. Karena tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang hidup. Yang hidup. Hal ini berbeda dengan persembahan zaman perjanjian lama. Di mana para imam mempersembahkan korban binatang yang mati. Dan tubuh kita ini hidup. Dan ciri-ciri pada kehidupan adalah ada progres, ada pertumbuhan. Persembahan yang hidup ini adalah bisa kita persembahkan setiap saat, setiap waktu. Persembahan yang hidup. Jadi tetap kita bisa mempersembahkan. Kalau perjanjian lama, imam itu mempersembahkan korban yang sudah mati, hanya sekali dipersembahkan. Tetapi kalau hidup ini bisa tetap dipersembahkan. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 15 dan 16 berkata demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mempersembahkan ucapan syukur. Kalau kita hidup, jadi setiap saat kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Melalui apa? Ucapan bibir kita. Dalam segala hal, ada firman Tuhan. Ucapkanlah segala syukur dalam segala hal. Dan karena hidup, kita bisa mempersembahkan setiap waktu. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan ciri kehidupan adalah progres. Ada tanda-tanda kehidupan. Yaitu ada peningkatan. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau di saat kita baru percaya kepada Tuhan, kita baru bisa mempersembahkan ucapan syukur. Sekarang mungkin kita ada progres, ada peningkatan, bisa mempersembahkan. Yang mempunyai talenta main musik, kita persembahkan untuk Tuhan. Yang mempunyai talenta untuk pujian, kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kudus. Kudus di sini adalah dari kata kados, dipisahkan. Jadi hidup kita harus kita pisahkan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita persembahkan harus kita pisahkan dulu. Waktu zaman perjanjian lama, waktu orang Israel akan keluar dari tanah Mesir,
itu mengambil domba dan dipisahkan dulu selama 4 hari dikurung untuk dipersembahkan. Dan demikian juga kehidupan kita. Dan yang keempat adalah yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan gini seperti dalam kurban bakaran waktu perjanjian lama, di mana selalu imam-imam mempersembahkan kurban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba kita buka di dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-8. Saya akan baca ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Persembahan yang berkenan kepada Tuhan seperti persembahan kepada kurban bakaran kepada Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anakku, mari kita jaga hidup kita karena kita akan persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Dudukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah ingatkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, agar kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu telah kami terima dan kami simpan dalam hati kami, dan kami melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami telah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin.